Teman-teman semua, Umat Sapa semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita membahas sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari namun seringkali kita abaikan, yaitu menjaga kebersihan. Banyak orang yang sebetulnya sudah belajar Al-Quran seperti teman-teman semuanya, belajar agama yang luar biasa, Masya Allah, tapi di bab kebersihan ini ada yang kurang memperhatikannya, baik kebersihan dirinya sendiri maupun kebersihan sekitarnya. Mari kita lihat teman-teman sekalian, ini Uma cerita dulu sebelum kita mulai ceramah pada hari ini. Ada orang-orang yang tidak memperhatikan kebersihan dirinya. Misalnya, ada orang-orang yang dia punya masalah bau badan misalnya, nggak menjaga kebersihan dirinya. Atau dia tidak bau mulut ya, dia tidak membersihkan mulutnya. Atau dia tidak membersihkan tubuhnya sendiri sehingga orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman dengannya. Atau Uma juga pernah punya pengalaman waktu Uma di zaman sekolah dulu, waktu kuliah dulu, Uma sempat kos di satu tempat di mana ada seorang teman yang berantakan sekali. Jadi kamarnya entahlah dibersihkan setiap kapan sekali, tapi yang jelas sisa-sisa makanan ada di situ, bungkus-bungkus ada di situ, semuanya tidak beraturan. Padahal seorang akhwat misalnya, seorang yang sudah belajar agama, sudah mengaji dan sebagainya. Tentu hal ini kita tidak ingin terjadi pada diri kita, termasuk di Maskal Hufat, teman-teman di sini, tidak hanya ada Maskal Hufat, tapi ada pesantren-pesantren lain di sini, adalah wajib kita menjaga kebersihan kamar misalnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bersih adalah bagian dari iman, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan jiwa, itu adalah bagian dari keimanan kita. Dan kita tahu bahwa agama kita, Islam ini sangat mencintai kebersihan dan kesucian. Mari kita langsung saja teman-teman sekalian, kita lihat bagaimana kita hidup bersih, hidup sehat dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa menjadikan kebersihan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau hidup bersih, mau hidup sehat, mau hidup sesuai dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, pertama tentunya menjaga kebersihan dan kesucian. Kita lihat dalam surah Al-Mudaththir, ayat Al-Mudaththir, ayat 4 dikatakan, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, dan pakaianmu kamu bersihkan. Maknanya adalah di sini kita bisa lihat pakaian-pakaian orang-orang di zaman dulu. Kenapa ada ayat ini teman-teman sekalian? Dulu orang-orang musyrik, kebiasaan orang-orang musyrik di zaman itu, mereka itu tidak bersuci. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bersuci untuk membersihkan pakaian mereka. Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis surat Muslim, bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Jadi ini himbauan atau anjuran untuk kita membersihkan salah satunya pakaian kita. Jadi nggak boleh umat Islam itu baju yang sudah bau sekali dan terus-menerus dipakai, karena itu zalim teman-teman sekalian. Zalim kepada dirinya sendiri dan zalim kepada orang lain. Kalau orang-orang yang berdekatan dengannya tidak merasa nyaman dan dia tidak mengamalkan ayat Al-Mudaththir ayat keempat tadi, yang diperintahkan untuk membersihkan pakaian kita. Ada orang-orang yang cuek saja dengan hal itu, sehingga dia merasa bau badannya, bau pakaiannya yang apek misalnya, karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak bersih seperti itu, jadi itu menjadi kebiasaannya. Padahal seorang muslim adalah dia bersih, dia tidak menimbulkan bau-bau tertentu yang membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersihkanlah jasad-jasad ini, semoga Allah membersihkan kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba bermalam dalam keadaan suci, jadi tidak hanya bersihkan pakaian kita, tapi bersihkan diri kita. Tidaklah seorang atau seseorang bermalam dalam keadaan suci, melainkan seorang malaikat akan bermalam bersamanya di dalam selimutnya. Tidaklah dia bergerak pada suatu waktu dari malam, melainkan malaikat berdoa, wahai Allah, ampunilah untuk hambamu, sesungguhnya dia tidur malam dalam keadaan suci. Jadi suci itu tidak hanya sekedar, atau bersih tidak hanya sekedar pakaian kita atau apa yang melekat di badan kita. Jadi tolong para santri-santri menjaga kebersihan dirinya, tidak bau dalam artian ya, baju pastikan bersih,
mandi pastikan rutin mandinya gitu ya, menjaga kebersihan tubuh kita, dan juga tidak hanya sekedar yang melekat yang bersih, tapi juga diri kita menjaga kebersihan dengan banyak berwudu atau memperbaharui wudu, sebelum tidur berwudu misalnya. Tadi dijelaskan dalam hadis riwayat Berani dikatakan bahwa setiap orang yang ketika tidurnya berwudu, maka malaikat-malaikat akan senantiasa mendoakannya. Tidak hanya membersihkan pakaian kita, teman-teman sekalian. Hari ini bab kita tentang kebersihan. Ya, yang kedua adalah mandi. Nah, ini mandi orang Indonesia ini luar biasa karena kita punya kebiasaan mandi sehari 2 kali. Kenapa? Karena kita ini mudah berkeringat. Kita ini di iklim tropis ya, sehingga kita ini mudah berkeringat. Sehingga memang sudah menjadi kebiasaan kita mandi sehari 2 kali, dan itu sangat bagus sekali teman-teman sekalian. Di beberapa negara mungkin mandinya nggak sesering Indonesia karena berkaitan dengan cuaca juga. Cuaca dingin atau cuaca mereka yang tidak berkeringat, sehingga mereka mandi juga tidak sehari 2 kali, atau bahkan dalam sehari ada nggak mandinya gitu karena tidak berkeringat. Tapi intinya Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Bukhari dikatakan wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari. Ini di Indonesia karena tropis ya teman-teman sekalian, di setiap tempat itu kita berbeda-beda. Tapi kalau Rasul katakan, karena di beberapa tempat kita nggak berkeringat sama sekali, walaupun panas tidak berkeringat gitu, ataupun ada yang udaranya sangat dingin gitu ya, sehingga nggak perlu mandi pada saat itu karena nggak ada keringat misalnya. Tapi Rasul katakan wajib bagi setiap muslim untuk mandi di setiap 7 hari. Sehari dia membasuh kepala dan badannya di dalamnya. Jadi rutin seorang muslim dan seorang muslimah, apalagi di negara tropis di Indonesia ini, rutin mandinya, rutin menyirami kepalanya. Jadi mudah-mudahan, dan jangan jorok. Ini kita hari ini membahas mengenai kebersihan teman-teman sekalian, karena ini sangat bermanfaat untuk para santri-santri yang saat ini sedang mendengarkan. Ini sering kali kejadian kepada para muslimah-muslimah. Misalnya dia mandi dan dia basah rambut, keramas. Lalu dalam keadaan yang sangat basah tersebut belum dikeringkan rambutnya, kemudian dia langsung pakai jilbab misalnya. Ini membuat tidak sehat rambut kita dan khawatir nanti bau apek dan sebagainya. Juga pastikan untuk rambut-rambut kita, wahai para muslim dan muslimah dimanapun berada, dia bersih, tidak berketombe karena jarang keramas misalnya, karena keringat sehingga, dan kemudian dia jarang keramas dan sampai berkutu ya. Karena kita mau jaga kebersihan. Islam itu adalah bersih, sehingga ketika kita tahu ada yang kotor pada diri kita, cepat-cepat dibersihkan. Jadi maksud hadis dari hadis riwayat Ibnu Hibban dan Bukhari tadi, bahwa wajib bagi setiap muslim mandi setidaknya 7 hari sekali. Kemudian dia basuh kepala dan badannya di dalamnya. Maksudnya adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim, maksimal itu seminggu sekali untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuhnya dan kepalanya. Tapi di Indonesia tropis, kita harus mandi setiap hari teman-teman sekalian. Dan kalau tidak berkeringat, ya silakan, tapi kita harus bersihkan badan kita. Dan bisa juga dimaksud dalam hadis ini adalah pada setiap hari Jumat. Teman-teman setiap hari Jumat kan teman-teman mandi dulu ya untuk membersihkan diri sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kemudian berikutnya yang juga kita harus perhatikan teman-teman sekalian dalam menjaga kebersihan kita sebagai seorang muslim. Seluruh santri, seluruh orang-orang yang berada di pondok harus bersih. Harus bersih. Nggak boleh ada alasan nggak bersih. Karena tempat kita harus bersih. Teman-teman yang berada di rumah atau di pondok-pondok lainnya harus bersih. Dan kita menjaga kebersihan diri kita. Berikutnya yang juga harus diperhatikan yang ketiga adalah menghilangkan kotoran, bakteri, kuman dengan memotong kuku, menghabiskan bulu-bulu ketiak, bulu-bulu kemaluan, berkhitan dan menipiskan kumis. Ini sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Dalam hadis surat Bukhari Muslim dikatakan fitrah ada 5 atau ada 5 perkara yang harus kita lakukan. Khitan, ini teman-teman sudah lakukan ya di masa kecilnya. Kemudian menghabiskan bulu kemaluan, ya, memotong kuku. Jadi kuku-kuku umat Islam ini nggak boleh panjang-panjang teman-teman sekalian. Kemudian membersihkan bulu ketiak, laki-laki dan perempuan sama, membersihkan bulu ketiak dan menipiskan kumis. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi yang disampaikan dari hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan menjaga kebersihan diri ini. Ya, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, sahabat-sahabat sekalian, ada 10 hal fitrah yang harus kita lakukan juga, yang penting untuk kita lakukan. Memotong kumis, jadi laki-laki memotong kumis, memelihara janggut, kalau bisa dipelihara janggut, ya sunnah Rasulullah SAW, bersiwak atau bersikat gigi. Ada orang-orang yang malas sekali sikat giginya, teman-teman sekalian.
Padahal siwak ini, zaman dulu siwak ya, sampai sekarang juga masih ada siwak sebetulnya. Atau kita gunakan sikat gigi, silahkan. Membersihkan gigi ini menjadi sangat penting. Karena bau-bau itu tidak hanya sekedar bau badan, bau ketiak, bau kaki, tapi ada juga bau mulut. Jadi bersiwak itu adalah sebuah anjuran, atau sikat gigi adalah sebuah anjuran yang sangat penting. Kemudian ada yang namanya istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Istinsyak ini ketika teman-teman berwudu, kan teman-teman kumur, terus teman-teman istinsyak kan, teman-teman memasukkan air ke dalam hidung, terus teman-teman ada istinsar, mengeluarkan air dalam hidung. Ini untuk membersihkan kotoran yang ada dalam hidung kita, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kemudian membasuh persendian katanya. Jadi ada 10, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jadi kotoran hidung itu keluar. Kemudian memotong kuku, udah berapa tuh? 5 ya. Memotong kuku, terus membasuh persendian. Apa itu membasuh persendian? Yaitu membasuh, membersihkan melekatnya kotoran di sela-sela jari. Kan jari kadang-kadang ada bahasanya itu daki ya, ada daki-dakinya dibersihkan, sela-sela jari di sela-sela ketiak. Jadi kita ini membersihkan di sela-sela ketiak kita, telinga. Nah, telinga makanya kalau berwudu kan begini ya, di sela-sela telinga, karena itu sering banyak kotoran-kotorannya. Jadi disebutkan di situ membasuh persendian, kemudian membersihkan bulu ketiak. Nah, ini para akhwat dan para ikhwan yang ada di sini, banat, banin, dan juga teman-teman dimanapun berada. Uma pernah melihat satu video di mana memamerkan bulu ketiak gitu ya, perempuan misalnya, ataupun laki-laki sama saja. Jadi sunnahnya adalah kita membersihkan bulu ketiak, mencabut bulu ketiak kita, dan mencukur bulu kemaluan, dan istinja, atau bahasa kitanya itu cebok dengan air. Jadi Uma punya cerita, teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau kita pergi ke luar negeri, toiletnya itu nggak ada air. Kalau kita pergi ke sebuah negara yang minoritas Islam, toiletnya nggak ada air, hanya ada tisu. Jadi kalau kita pergi ke negara-negara tersebut, selalu sedia botol kosong, botol air mineral yang kosong, kita masukkan ke dalam tas untuk kita cebok atau untuk kita istinja. Ya, kalau kita lagi berada di negara tersebut, kita masuk ke toiletnya, di wastafel kita masukkan dulu air, baru kita bisa membersihkan, mensucikan dengan air. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kemudian disebutkan lagi, Zakaria berkata bahwa Musa berkata, aku lupa yang ke-10 apa, tapi aku merasa adalah berkumur. Dalam hadis surat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dijelaskan demikian. Jadi kita bisa lihat di sini ada hal-hal yang penting bagi kita, memotong kumis, memelihara janggut, bersiwak ya dengan rutin teman-teman sekalian, semakin banyak semakin baik sikat gigi. Jadi jangan lagi ada seorang muslim, mohon maaf mengatakan ini ya, seorang mukminah, seorang yang beriman, terus giginya itu banyak kotoran-kotorannya. Dikarenakan tidak rajin dalam bersiwak atau tidak rajin dalam menggosok giginya. Jadi giginya harus bersih, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian istinsyak ya, menghirup air ke dalam hidung, kotoran-kotoran hidungnya keluar, memotong kuku. Memotong kuku ini sangat penting, sahabat-sahabat sekalian. Kuku-kuku seorang mukminah ini, kuku-kukunya dia pendek, dia bersih. Dia menjauhi tasyabuh, menjauhi kemiripan dengan binatang buas yang memiliki kuku-kuku panjang. Kalau binatang buas itu kuku-kukunya panjang. Jadi seorang muslim, seorang muslimah, kukunya itu selalu dipotong, dia nggak boleh panjang, teman-teman sekalian. Untuk menjauhi tasyabuh, kemiripan dengan binatang buas. Kemudian juga, kenapa harus membersihkan bulu ketiak misalnya? Karena itu menghilangkan bau yang tidak enak disebabkan kotoran-kotoran yang melekat pada ketiak. Jadi harus dibersihkan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian? Hal-hal ini dilakukan dan jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, kami diberi batasan waktu oleh Rasulullah untuk mencukur kumis, untuk memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Kalau bisa sebelum 40 hari udah bersih itu semua, teman-teman sekalian. Baik, itu tadi yang ketiga ya, dengan segala macam hal-hal yang sudah kita dengar tadi. Keempat, kalau kita mau jadi orang yang bersih juga, ada sunnah Nabi, yakni mencuci tangan setelah bangun tidur. Atau setelah bangun tidur itu langsung cepat-cepat ke kamar mandi lah kalau kita ya. Dan mencuci tangan kita, membersihkan diri kita. Dari hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, kata Rasul,
maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Cuci tangan, bersihkan tangan. Karena sesungguhnya kita tidak mengetahui di manakah tangan itu bermalam. Tangan kita ini ngapain aja semalam itu kita nggak tahu, teman-teman sekalian. Kalau bangun tidur, kita udah nyentuh macam-macam. Kadang kita menyentuh wajah kita, kadang kita menyentuh anak kita dianjurkan atau disunahkan mencuci tangan dulu. Karena semalaman kita nggak tahu tangan kita ini menyentuh apa saja, ya, yang menyebabkan tangan itu kotor. Jadi bangun tidur salah satu sunnahnya juga adalah mencuci tangan. Kebersihan juga kita lihat yang kelima, teman-teman sekalian, dalam cara makan kita, makan dan minum kita. Pola dan tata cara makan kita. Teman-teman tahu bahwa perut kita ini adalah sumber dari penyakit. Ya, jadi salah seorang sahabat berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang manusia mengisi sebuah tempat yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Jadi masalah kebersihan ini tidak hanya kebersihan diri, tapi juga kebersihan makanan kita dan bagaimana tata cara makan kita, teman-teman sekalian. Kita mau hidup bersih dan mau hidup sehat. Jadi hari ini mau bahasnya dalam berbagai macam aspek. Termasuk pada saat kita makan, makanan kita bersih dan cara makan kita itu betul. Supaya kita bisa hidup bersih, bisa hidup sehat. Dalam cara makan, teman-teman sekalian, seperti yang teman-teman tahu, cukuplah seorang manusia itu makan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, berhenti sebelum kenyang. Jika hawa nafsunya mengalahkan manusia, kadang-kadang kita pengen makan terus-terus menerus, kata Rasul, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jadi jangan penuhi perut kita dengan makanan-makanan yang banyak. Makanan-makanan yang kotor misalnya dengan tangan yang kotor dan tata cara makan yang salah menimbulkan berbagai macam penyakit. Hadis ini dari hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani, sahabat-sahabat sekalian. Ya, Masya Allah, kebersihan itu banyak ya teman-teman sekalian. Ternyata kebersihan itu nggak hanya sekedar pakaian yang bersih, diri kita bersih dengan senantiasa berwudu. Kemudian tadi kita sudah tahu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kemudian juga makanan. Karena makanan ini masuk ke dalam perut kita dan itu mengakibatkan banyak penyakit kalau kita tidak betul-betul memperhatikannya. Tangannya bersih ketika makan, alat makannya bersih ketika makan, makanannya bersih, dan tata cara makannya betul. Begitu pula dengan minum, teman-teman sekalian. Minum pun ada tata caranya supaya kita dalam keadaan sehat. Minumannya bersih, tempatnya bersih, dan minum pun ada tata caranya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul itu bernafas ketika minum sebanyak 3 kali. Jadi minum tuh ada berhenti-berhentinya juga. Ada bernafasnya juga, teman-teman sekalian. Rasulullah ingatkan sesungguhnya minum yang berhenti-berhenti dengan bernafas itu akan menghilangkan haus, melepaskan penyakit, dan membuat kenyamanan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, jadi ternyata kebersihan itu melingkupi segala sesuatu, mencakup segala sesuatu, termasuk makan minum yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu menjadi sumber penyakit untuk kita. Kemudian dalam menjaga kebersihan juga, teman-teman sekalian, dalam tata cara makan dan minum ini, Rasulullah SAW juga ingatkan, Nabi Muhammad melarang untuk minum dari mulut teko. Ada orang yang punya kebiasaan di rumah misalnya, dia malas ngambil gelas, jadi di teko dia langsung minum, atau di botol dia langsung minum, padahal botol itu diminum juga untuk keluarga-keluarga yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis surat Bukhari, dikatakan bahwa Rasulullah melarang seseorang untuk minum dari mulut teko. Itu minuman buat orang-orang lain. Jangan engkau dari mulutmu kemudian engkau pada akhirnya diminum oleh orang-orang lain. Dan juga tidak hanya sekedar seperti itu, ditakutkan dari minum dengan cara seperti ini, karena ini jorok ya istilahnya ya, nggak bersih ya. Ditakutkan kalau kita minum dari mulut teko tidak hanya sekedar menimbulkan berbagai macam penyakit kalau itu diminum oleh orang banyak, tapi juga ditakutkan ada kotoran atau ada binatang-binatang yang keluar dari mulut teko tanpa diketahui, dan kemudian itu membahayakan diri kita. Itu kebersihan dalam tata cara makan dan minum kita. Berikutnya yang juga sering terjadi, kebersihan-kebersihan yang juga harus dipahami. Tadi Uma sempat mengatakan menyikat gigi. Ini sangat penting sekali karena banyak sekali kita lihat orang-orang yang tidak membiasakan ini dengan baik sehingga giginya menjadi kuning lah, giginya banyak kotoran-kotorannya lah. Apa kata Rasulullah SAW? Siwak membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikutnya yang juga teman-teman harus ingat dan memberikan perhatian penuh adalah siwak. Atau kalau nggak ada siwak, teman-teman sikat gigi. Teman-teman sikat gigi rutin ya. Pagi, sore, sebelum tidur silakan. Dengan begitu teman-teman memiliki bau mulut yang harum. Kecuali teman-teman sedang puasa. Puasa tidak mengapa. Puasa itu orang-orang yang berpuasa
bau mulutnya itu seperti bau kasturi ya. Jadi tidak mengapa. Tapi bagi teman-teman yang tidak berpuasa, silakan untuk rutin mensikat gigi. Ketika puasa teman-teman boleh sikat gigi kok, walaupun itu makruh. Yang nggak boleh ketika teman-teman telan, itu yang nggak boleh. Apa kata Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan, khususnya kebersihan dalam merawat gigi kita ini, teman-teman sekalian? Kata Rasulullah, jikalau aku tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Jadi setiap kali akan sholat, Rasulullah bilang kalau nggak memberatkan, pengennya tiap sebelum sholat tuh sikat gigi terus, bersiwak terus untuk membersihkan gigi. Sholat itu teman-teman sekalian, sholat wajib itu sehari 5 kali. Berarti bersiwak atau membersihkan gigi kita sehari 5 kali. Apalagi kalau orang-orang yang sholat sunnah. Kalau menjalankan sunnahnya Nabi, Masya Allah bersihnya gigi kita. Berikutnya, Umar random ya pada hari ini ya, membahas mengenai menjaga kebersihan yang sering terjadi di pesantren misalnya, karena ini banyak yang mengikuti teman-teman di pesantren dan juga teman-teman di rumah. Termasuk bagian dari menjaga kebersihan adalah hati-hati. Kita ini sering kali lalai. Ketika ada makanan dan minuman yang terisi dalam satu wadah, kita tidak menutupnya. Betapa banyak orang-orang di rumah ketika malam hari ada makanan, minuman, kemudian tidak ditutup. Wadah itu tidak ditutup. Kemudian makanan itu dibiarkan begitu saja. Ini juga orang yang tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga kehati-hatian. Padahal Rasulullah SAW ingatkan, tutuplah tempat-tempat makanan kalian. Begitu pula teman-teman di pesantren kan makannya rame-rame kan. Kadang-kadang ada beberapa teman yang belum makan. Jadi makanan itu tidak boleh terbuka begitu saja. Dia harus ditutup dengan tudung sajika, dengan piring lain, dia harus ditutup. Nggak boleh kita biarkan makanan kita terbuka begitu saja. Kata Rasul dalam hadis riwayat Muslim, tutuplah tempat-tempat makanan, tempat-tempat minuman. Karena sesungguhnya di dalam makanan itu, dalam semalaman kalau teman-teman biarkan, bisa saja turun wabah penyakit, bisa saja turun sesuatu ke tempat yang tidak ditutup tersebut. Kalau tidak ada penghalang di atasnya. Nanti dikirimkan atau ada wabah penyakit dari makanan yang terbuka tersebut. Jadi kita mau diri kita bersih, salah satunya juga dalam menyediakan makanan di rumah maupun di pesantren maupun dimanapun. Kalau ada orang yang belum makan, makanan sudah ada, ditutup terlebih dahulu. Itu untuk menjaga kebersihan, karena kalau tidak akan datang wabah penyakit. Termasuk teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas kebersihan diri lah, kebersihan pakaian lah. Kita sudah bahas bagaimana kebersihan dalam makanan dan minuman lah. Berikutnya juga harus dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi alangkah hebatnya kalau kita ketemu orang yang dia risih dengan sampah. Uma punya adik namanya Ria Ricis. Beliau itu sangat bersih sekali dan sangat risih dengan sampah dan debu. Jadi beliau itu kalau ada debu, nah itu beliau risih. Kalau ada sampah-sampah dimanapun berada, beliau ambil sampah itu dan masukkan ke tong sampah. Walaupun bukan berada di rumahnya, di tempat-tempat umum manapun. Beliau ambil sampah itu, beliau buang ke tong sampah. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Kita di rumah, teman-teman sekarang ini di rumah atau di pekerjaan. Gak ada salahnya kita membersihkan tempat tersebut. Kita rasa, oh ini bukan tempat saya. Jadi kita cuek dengan itu, abai dengan itu. Padahal kalau bersih itu membuat nyaman, nyaman diri kita sendiri dan nyaman orang-orang sekitar. Jadi nggak ada salahnya kalau kita berada di tempat-tempat lain, kita lihat ada sampah, adab dan akhlak yang sangat baik ketika kita mengambil sampah itu dan membersihkan lingkungan itu. Karena ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Rasul ingatkan dalam hadis surat Abu Dawud, sahabat sekalian, kata Rasul, jauhilah 2 perkara yang mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, apa yang mendatangkan laknat Allah? Apa 2 perkara itu ya Rasulullah? Lalu Rasul menjelaskan, yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat teduh mereka. Atau membuang kotoran-kotoran atau membuang yang lain-lain lah. Yang sekiranya bisa mengganggu ketentraman, kenyamanan orang. Yang buang sampah atau buang hajat atau buang sesuatu kotoran-kotoran di jalan yang dilalui manusia atau di tempat berteduhnya manusia. Jadi nggak boleh kita lakukan hal-hal seperti ini teman-teman sekalian. Juga Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis surat Bukhari Muslim, ini sering kali terjadi pada laki-laki di luar sana. Janganlah dari kalian sekali-kali kencing atau buang air ya di air yang menggenang, kemudian ada orang-orang yang mandi daripadanya, misalnya begitu, atau kencing sembarangan lah. Ya, jadi Rasulullah SAW ingatkan jangan pernah berbuat seperti itu, jangan menjadi orang-orang yang kotor dan jorok, dan jangan lupa tadi ya kita bersuci, karena ada orang-orang yang disiksa di kubur,
adalah orang-orang yang tidak bersuci, atau bahasa kita ini tidak, mohon maaf ya, tidak cebok, tidak bersuci. Kalau kita buang air sembarangan, teman-teman sekalian, bagaimana cara kita bersuci? Padahal Rasulullah SAW pernah melewati satu kubur, di mana di kubur itu terdengar ada orang yang disiksa kubur. Maka ternyata orang yang mendapatkan siksa kubur itu karena dia tidak cebok atau tidak membersihkan dirinya, tidak membersihkan diri ketika buang air sembarangan, tidak membersihkan dirinya, dan kemudian adu domba, namimah, melakukan adu domba. Jadi dia mendapatkan siksa kubur dengan sangat berat karena melakukan perbuatan demikian. Jadi kita ini nggak boleh jadi orang-orang yang jorok, orang-orang yang tidak bersih dengan buang air sembarangan dan tidak membersihkan diri, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dikatakan, bersihkanlah pekarangan kalian, halaman kalian, karena sesungguhnya kaum Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Bersihkanlah halaman kalian, rumah kalian, daerah sekitar kalian, karena itu adalah akhlaknya orang-orang beriman, harus bersih, teman-teman sekalian. Jadi kalau dilihat di pesantren kita misalnya, atau di rumah atau di kantor dimanapun teman-teman berada, ada kotor-kotor, jangan cuek. Ada berantakan-berantakan, jangan cuek. Nggak ada susahnya kok. Kita ambil sampah, kemudian kita buang ke tong sampah. Nggak susah kok. Teman-teman lihat sesuatu yang berantakan. Kalau di pesantren kan biasanya sesuatu berantakan, sendal berantakan, kemudian kita rapikan sendal tersebut misalnya. Nggak susah kok untuk kita melakukan seperti itu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarrah yang teman-teman lakukan akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak dilihat oleh orang. Orang lain nggak lihat, teman-teman yang membersihkan, orang lain nggak lihat. Teman-teman yang menyapu, teman-teman yang buang sampah, orang lain mungkin nggak lihat. Teman-teman juga nggak perlu penghargaan dari manusia. Teman-teman juga nggak perlu ucapan terima kasih dari manusia. Yang teman-teman perlu adalah ridha-nya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang teman-teman lakukan Allah lihat dan Allah balas. Kebaikan sebiji zarrah Allah balas. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang teman-teman lakukan akan kembali kepada diri kita. Jadi munculkanlah pribadi-pribadi ini. Dari kemarin-kemarin dalam setiap ceramah kita bahas bagaimana caranya sabar, caranya syukur, menahan marah, memaafkan orang lain. Tapi hari ini khusus kita bahas mengenai kebersihan. Karena ini bagi sebagian orang jarang diperhatikan. Nggak bersih dia, dirinya sendiri nggak bersih. Ada bau-bau pada diri sendiri, dia biasa saja karena terlalu sering dia nggak bersih. Kemudian lingkungan sekitar kotor, kamar jorok misalnya, atau halaman kotor, dia biasa saja. Padahal kebersihan bagian dari keimanan. Bersih itu sebagian dari iman, setengah dari iman. Jadi orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang sudah belajar Quran misalnya, dia pasti akan menjaga kebersihannya. Dan juga teman-teman sekalian, setelah tadi kita bahas dalam berbagai macam aspek, ada juga menjaga kebersihan misalnya, menjaga kebersihan dari anak kecil. Selain dari diri kita sendiri, kebersihan lingkungan kita, kebersihan orang lain juga, khususnya anak-anak kecil. Teman-teman di sini mungkin punya adik, atau teman-teman sudah punya anak, atau teman-teman yang di pesantren kita punya adik-adik kecil yang juga belajar mengaji. Maka Rasul ingatkan, menjaga kebersihan itu nggak hanya untuk diri sendiri dan lingkungan, tapi juga anak-anak kecil kita jaga kebersihannya. Kalau kita peduli. Hal ini pernah terjadi, teman-teman sekalian, bukti praktek nyatanya Rasulullah SAW. Dalam matanya Rasul tuh melihat yang bersih-bersih gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kotor, pasti Rasul akan segera membersihkannya dengan tangannya. Pernah pada suatu ketika ada seorang anak namanya Usamah bin Zaid, ya, ini anak yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada kotoran di mulutnya, ada dahaknya, ada kotor. Biasa anak kecil kan kotor-kotor ya, teman-teman sekalian. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu membersihkannya. Lalu Siti Aisyah pun berkata, wahai suamiku, ya Rasulullah, biarkan aku saja yang melakukannya. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, cintailah Usamah karena sesungguhnya aku mencintainya. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya adalah Rasulullah SAW juga peka dengan kebersihan, khususnya anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Tapi Rasul membersihkan dengan tangannya sendiri. Kadang-kadang kita di sekitar kita punya adik atau kita punya anak, kita biarkan anak-anak kita kotor, teman-teman sekalian. Atau kita anak-anak orang lain gitu ya, anak-anak ngaji di sini kan banyak guru-guru ngaji kan. Kadang-kadang ada anak-anak kecil, kemudian kita biarkan kotor saja. Padahal kita bisa misalnya kita ambil air atau kita ambil tisu basah untuk membersihkannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, beliau membersihkan kotoran yang ada di mulutnya seorang anak kecil bernama Usamah bin Zaid. Berikutnya, sama juga Usamah bin Zaid pada suatu ketika dikisahkan terpeleset dari pintu dan kemudian berdarah gitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan kepada Siti Aisyah, bersihkanlah kotoran ini, bersihkanlah darahnya, bersihkan lukanya. Anak ini harus bersih. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, aku merasa jijik dengan darahnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membersihkannya, menghisap darahnya. Rasulullah menghisap darah lalu membuangnya dan membersihkan wajah Usamah yang berdarah itu, dibersihkan sehingga anak itu menjadi bersih.
Apa kata Rasulullah SAW memandang kebersihan teman-teman sekalian? Seandainya Usamah ini anak perempuan, kata beliau, maka aku akan rela mengeluarkan uang untuk memberikannya pakaian yang bagus dan perhiasan perempuan. Jadi bersih, indah. Rasulullah itu suka bersih dan indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Makanya ketika ada sahabat yang mengatakan, Rasul, kalau misalnya aku pakai sandal yang bagus itu boleh nggak sih? Kata Rasulullah, itu bagian dari sombong nggak sih? Atau pakai baju yang bagus itu bagian dari sombong nggak sih? Rasulullah katakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Pakailah baju yang bagus, yang bersih, yang rapi, yang sesuai dengan keadaan. Kalau sombong itu, apakah engkau merasa kalau pakai baju bagus sombong? Sombong itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, itu sombong. Tapi kalau kita pakai baju rapi, kita bersih, teman-teman sekalian, kemudian orang juga melihat kita nyaman, oh Masya Allah, penghafal Quran bersih, seorang muslim itu bersih. Jadi nggak kotor, nggak bau gitu ya, kita bersih. Sehingga itu mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan tadi kata Rasulullah tadi kan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi kita pakai yang bersih-bersih, maka orang lain itu akan syiar juga. Jadi syiar itu dakwah itu nggak hanya lewat lisan teman-teman sekalian, tapi lewat penampilan kita. Kita bisa diterima baik oleh lingkungan yang mana-mana ketika kita bersih dan berpenampilan rapi dan berpenampilan indah. Begitu ya sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita sama-sama memahami ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk seorang muslim, jangan lagi ada seorang muslim lainnya risih dengan kita hanya karena hal yang menurut kita itu sepele, padahal itu hal yang sangat besar menurut orang lain. Bayangkan kalau teman-teman sholat, kemudian di sebelah teman-teman ada orang yang bau mulut, atau teman-teman melakukan pengajian, di sebelah teman-teman ada orang yang bau badannya. Maka itu adalah sebuah kezaliman disebabkan orang-orang merasa tidak nyaman beribadah, tidak nyaman belajar, tidak nyaman berdekatan dengan kita karena perbuatan kita yang tidak menjaga kebersihan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini membuat kita sangat memberikan perhatian lebih untuk kita menjaga kebersihan diri kita setiap harinya. Ingat tadi apa kata Rasul? Engkau memotong kumismu untuk yang laki-laki, untuk memelihara jenggotmu, engkau membersihkan mulutmu. Jadi nggak boleh lagi nih. Ada teman-teman seorang muslim dan seorang muslimah yang tidak menjaga kebersihan giginya. Kuku nggak boleh lagi panjang-panjang, teman-teman sekalian. Bagian-bagian yang sering terlipat-terlipat itu juga teman-teman bersihkan dengan betul-betul. Ada orang yang udah mandi tapi masih apa ya, misalnya kayak kotoran-kotorannya masih melekat di tubuhnya karena tidak bersih dia dalam membersihkan badannya. Kemudian hati-hati, jangan lagi ada bulu-bulu ketiak, kita bersihkan bulu-bulu kemaluan kita. Setelah buang air kita bersihkan dengan air secara bersih. Ya, itu bagian dari ciri-ciri orang-orang yang beriman. Karena tadi mau katakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi begitu hari ini teman-teman sekalian, walaupun singkat dan sederhana, tapi ini menjadi pengingat bagi kita semua lagi bahwa orang beriman itu juga adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan kebersihannya. Dia akan risih kalau ada sampah di sekitarnya, dia risih kalau kamarnya berantakan, dia risih kalau ada debu-debu di mana-mana, dia risih. Dia risih kalau segala sesuatu kotor, dia risih. Begitu ya teman-teman sekalian. Dan selain menjaga semua kebersihan itu, ada satu juga yang sangat penting yang terakhir yang mau ingin sampaikan. Kebersihan badan sudah, kebersihan makanan sudah, kebersihan kalau ngeliat orang lain sudah, kebersihan hati itu juga sangat penting. Menjaga kebersihan hati kita. Itu sangat penting. Semuanya sudah bersih, tapi jangan lupa ini juga perlu dibersihkan setiap harinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul bersama dengan para sahabat, dan para sahabat-sahabat itu tertegun ketika Rasul mengatakan, lihatlah itu adalah penghuni surga. Hari kedua Rasul juga katakan, lihatlah dia itu adalah penghuni surga. Hari ketiga Rasul katakan lagi, dia itu penghuni surga. Sampai seorang sahabat Nabi itu bingung. Kenapa sih orang ini disebut sebagai penghuni surga? Apa yang dia lakukan? Sampai-sampai dia menjadi orang yang disebut oleh Rasul sebagai penghuni surga. Maka salah seorang sahabat Nabi itu bermalam lah di tempat orang itu. Ingat ya teman-teman sekalian, kita ini bisa kenal seseorang kalau kita melakukan 3 hal. Bermalam, melakukan safar, perjalanan yang jauh dengannya, dan terlibat dalam urusan keuangan. 3 hal itu membuat kita bisa kenal dengan orang itu. Bermalam kita bisa tahu gerak-geriknya. Mengadakan perjalanan yang jauh, kadang-kadang kalau orang nggak sabar kelihatan misalnya marahnya atau apanya, kelihatan aslinya. Kadang-kadang kalau dalam perjalanan jauh kelihatan aslinya, dan terlibat dalam urusan keuangan. Kita tahu dia amanah atau tidak. Jadi, salah seorang sahabat Nabi ini menginap di rumah orang yang disebut Rasul sebagai ahlu syurga itu. Pas diperhatikan, biasa saja ibadahnya.
Dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Sholat malam pun bangun sebentar, doa-doa, zikir-zikir, tidur lagi. Gak ada sesuatu yang spesial dari orang ini. Maka sahabat Nabi ini penasaran. Kau ini sebenarnya apa sih amal ibadahnya? Kau ini sebenarnya apa sih yang diunggulkan di hadapan Allah? Sampai Rasul katakan kau ini penghuni surga. Maka orang itu mengatakan, aku senantiasa menjaga kebersihan hatiku. Sebelum aku tidur, aku bersihkan. Di sini nggak ada lagi dendam pada orang. Kalau ada orang buat salah, aku maafkan. Nggak ada rasa sakit di sini. Nggak ada dengki, nggak ada benci sama orang, nggak ada bersih. Maka ternyata hati yang bersih itulah yang membuat pada akhirnya dia disebut sebagai orang yang menghuni surganya Allah. Hati bersih ini penting teman-teman sekalian. Karena hati adalah lisan itu penterjemah hati. Kalau hatinya bersih, lisannya pasti baik. Benar nggak? Lisan adalah penterjemah hati. Kalau ada orang yang lisannya kotor, lisannya nggak bersih, lisannya kotor, itu hatinya juga kotor, hatinya juga rusak. Tapi kalau lisannya baik, dia bicara yang baik-baik, karena cerminan dari hatinya yang baik juga. Jadi kebersihan ini menyangkut segala hal, sahabat-sahabat sekalian. Kalau hatinya bersih, lisannya bersih, pikirannya bersih, wah indah sekali kehidupan ini. Jadi semoga tausiah singkat pada hari ini memberikan manfaat kepada diri kita. Kita minta sama Allah dengan istighfar kita untuk membersihkan hati kita. Rasul itu istighfar minta ampun sama Allah sehari 70 sampai 100 kali loh. Padahal sudah dijamin masuk surga. Apalagi dengan kita yang banyak dosanya. Hati kita bersih, nanti lisan kita juga bersih. Bukankah kata Rasul yang paling banyak masuk neraka Allah itu adalah orang yang tidak bisa menjaga lubang lisan dan lubang kemaluan. Itu paling banyak masuk neraka. Karena di lisan ini banyak dosa, dosa dusta, riba, fitnah, adu domba, kata-kata kotor, kata-kata keji. Jadi kalau hatinya bersih, lisannya bersih. Pikirannya bersih. Perbuatan sehari-harinya bersih, insya Allah. Tubuh kita bersih, maka orang-orang akan nyaman dengan kita. Ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian kita bersih. Ibadah kita diterima oleh Allah karena kita suci, bersih, teman-teman sekalian. Dan kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, menunjukkan kita ini peduli. Orang yang ada kotor di hadapan yang nggak ngapa-ngapain, dia nggak peduli. Tapi orang mukmin ini peduli. Dia peduli untuk menjaga kebersihan sekitarnya. Begitu teman-teman sekalian, alhamdulillah selesai sudah tausiah singkat Uma pada hari ini, akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema pada hari ini. Oke, ya. Ini sering terjadi ya pertanyaan dari Ukti Nurul. Bagaimana cara kita menegur seseorang? Mana tadi pertanyaannya? Bagaimana cara kita menegur seseorang yang orang tersebut tidak menjaga kebersihan dirinya agar dia tidak sakit hati? Betul ya teman-teman sekalian ya. Kadang kita bingung ya. Kalau kita punya teman ya Allah, dia punya masalah bau badan misalnya. Bau sekali badannya. Entahlah nggak mandi, entahlah memang punya masalah dengan bau ketiaknya dan sebagainya. Kita bingung bagaimana cara menegurnya. Dia punya bau badan misalnya. Bagaimana cara menegurnya? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau kita menegur sahabat kita di keramaian, maka itu mempermalukannya. Maka bicara baik-baik empat mata, artinya dengan dia saja. Maka mungkin kalau cara yang paling ampuh teman-teman belikan saja, misalnya belikan sabun, body lotion kah, atau teman-teman berikan parfum kah sebagai hadiah untuknya. Jadi kita mungkin nggak perlu bilang apa-apa untuk awalan, khawatir dia tersinggung, tapi kita katakan ini ada sabun, ada perfume, ada body lotion, hadiah dari aku untuk kamu. Bisa juga seperti itu. Ya, dengan memberikan hadiah kepadanya supaya dia bisa menjaga kebersihan dirinya. Ini tidak hanya laki-laki, tapi perempuan-perempuan juga banyak nih punya masalah bau badan. Jadi boleh tuh teman-temannya memberikan hadiah sabun, parfum, body lotion untuk dia. Ataupun kalau dia masih belum sadar juga katakan dengan sejujur-jujurnya empat mata kepada dia bahwa dia punya masalah itu. Itu masalah loh sahabat-sahabat sekalian. Jangan kita diam saja, kasihan dia. Nanti ada orang-orang sekitarnya tidak nyaman dengan dia. Kalau kita sahabat yang baik, kita ingatkan dia dalam empat mata, bicara langsung berdua. Tidak boleh orang lain tahu, nanti khawatir mempermalukannya. Katakan dengan sejujurnya, engkau punya masalah bau badan, punya masalah bau ketiak yang khawatir nanti kalau berdekatan dengan teman-teman lainnya, teman-teman akan menjauh atau membicarakan dirimu di belakang. Maka karena kita sayang sama dia, kita ingatkan dia. Pertanyaan terakhir, sahabat sekalian, berikutnya adalah, pertanyaannya banyak ya, agar tidak tersinggung ingetinnya gimana gitu. Oke, baik teman-teman sekalian. Dari Farisa, bagaimana jika konteks beribadah, apalagi di musola atau di masjid? Sering kali ada mukena yang bau. Bagaimana apakah sholatnya sah atau tidak? Makanya, ini sering ya teman-teman sekalian.
Teman-teman sholat di musola kah, di masjid kamu kenanya bau, kenanya ada hitam-hitam juga di sini atau coklat-coklat dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran. Pelajaran pertama adalah wahai para muslimah, dalam surah Al-Ahzab 59 dikatakan, ya ayuhan nabi kuli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna yafraqna fala yu'dzain. Khusus untuk orang-orang beriman, wanita-wanita beriman, dikatakan ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Jadi seharusnya pakaian bertemu dengan Allah itu adalah pakaian juga kita dalam kehidupan kita. Jadi pakaian dalam sehari-hari kita menutup aurat sama ketika kita pakai sholat selama itu bersih ya teman-teman sekalian. Artinya kalau kita tanya pakaian yang betul itu seperti apa sih? Pakaian yang kita udah nggak sibuk-sibuk lagi ketika kita sholat. Yang kita bisa pakai dalam sholat. Itu pakaian kita sehari-hari. Jadi sebenarnya mukena itu, telekung atau mukena itu kebiasaan dari orang-orang Indonesia, Malaysia, dan sekitar tetangga-tetangga sekitar. Kalau teman-teman lihat orang Arab Saudi atau orang-orang dari negara-negara lain, mereka nggak pakai mukena. Mereka pakai pakaian sehari-hari yang menutup aurat, itu langsung bisa dipakai sholat teman-teman sekalian. Kenapa ada mukena? Karena orang-orang kita ini sebagian belum menutup aurat dengan baik. Makanya disediakanlah mukena atau telekung itu supaya ketika sholat bisa menutup aurat. Padahal sebenarnya pakaian sehari-hari kita juga harus menutup aurat. Jadi kalau sudah menutup aurat dengan baik, nggak sibuk-sibuk lagi pinjam mukena ke sana kemari. Itu yang pertama. Yang kedua, bawa saja mukena sendiri. Karena kalau kotor mengganggu ketenangan dan kekhusyuan kita untuk beribadah. Bayangkan kita itu sholat, kita itu mesti khusyuk. Dalam setiap ucapan, mesti betul bacaannya, mesti khusyuk. Dan bacaannya warattilil Qur'ana tartila Muzammil ayat 4. Kita baca dengan tartil, baca dengan pelan-pelan kita hayati. Kalau mukenanya sendiri bau, sejadahnya sendiri bau misalnya, dan kita nggak yakin itu bersih, kita pasti nggak akan khusyuk dalam sholat. Pasti maunya cepet-cepet dalam sholat. Padahal sholat itu nggak boleh seperti orang yang ayam yang sedang mematuk-matuk terlalu cepat gitu ya teman-teman sekalian. Untuk bisa khusyuk harus bersih. Jadi kalau nggak kita pakai baju yang memang sudah menutup aurat sehingga kita memerlukan mukena lagi, kedua adalah kita bawa mukena sendiri atau sejadah sendiri. Kan sekarang banyak mukena-mukena yang ringan buat traveling. Kemudian yang ketiga, nah ini juga bisa menjadi amal buat teman-teman semua. Teman-teman, kita bisa berkontribusi dengan agama Allah ini lewat tenaga. Banyak kok yang umat tahu, orang-orang yang izin dari ke pihak masjid, saya mencuci mukena ini. Teman-teman bawa pulang, teman-teman cuci. Teman-teman taruh di musola atau di masjid. Bayangkan, setiap kali orang ada sholat dengan mukena itu, teman-teman dapat pahalanya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sholat dengan mukena-mukena kotor yang membuat kita tidak khusyuk dalam beribadah. Termasuk juga tadi ada pertanyaan terakhir teman-teman sekalian, kalau ada orang yang bajunya panjang, misalnya pakai gamis panjang, kemudian dipakai untuk sholat, bagaimana? Tergantung teman-teman sekalian. Kalau kita lihat keadaan teman-teman sekalian. Kalau baju panjang itu dipakai dalam keseharian dan kita melewati najis-najis atau kotoran-kotoran hewan yang basah misalnya, itu tidak boleh kita pakai di sholat kita. Tapi kalau kering ya, kalau kering maka itu tanah berikutnya itu mensucikannya. Jadi ada orang yang bajunya panjang-panjang kemudian melewati tanah-tanah yang kering. Nah itu nggak apa-apa untuk kita pakai sholat teman-teman sekalian. Tapi kalau yang basah-basah gitu ya, yang kotor-kotor yang basah-basah, nah itu dibersihkan dulu bagian bawahnya lalu kita bisa melaksanakan sholat. Tapi kita lihat, kita harus tahu diri juga teman-teman sekalian. Kalau kita beraktivitas sangat banyak di umum, dan kita berpotensi untuk menginjak atau kena kain kita dengan yang kotor-kotor, maka bajunya jangan terlalu panjang. Tapi kalau teman-teman kemana-mana pakainya mobil misalnya, pakai mobil atau pakai motor yang teman-teman nggak menyentuh yang kotor-kotor, langsung datang ke masjid, langsung datang ke tempat-tempat ya silahkan. Tapi kalau teman-teman yang misalnya dengan kendaraan-kendaraan umum, berpotensi untuk menginjak sesuatu, nah itu harus dipastikan ketika sholat, lihat dulu bajunya, dibersihkan dulu, disucikan dulu. Kecuali teman-teman melewati yang kering-kering, tanah yang kering itu nanti debu yang berikutnya akan mensucikan. Seperti itu, wallahu a'lam. Begitu ya teman-teman sekalian, atau kalau mau menutup aurat kan kaki itu kita harus tutup juga kan, bisa dengan kaos kaki saja, bisa juga dengan kaos kaki. Kadang-kadang teman-teman yang pakai bajunya panjang karena mungkin nggak pakai kaos kaki, jadi menutupi kakinya. Tapi kalau mau praktis, silakan untuk pakai kaos kaki. Dan kalau aktivitasnya banyak dengan tempat umum, dengan kendaraan umum, maka teman-teman bisa lebih mensingkatkan bajunya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga Allah mengampuni umat kalau ada kata-kata yang salah. Tapi seperti itulah teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai dalam membahas mengenai kebersihan. Semoga ini menjadi perhatian penting. Mulai dari setelah ceramah ini, kalau ada teman-teman yang punya masalah bau badan, bau mulut, bau ketek, bau kaki, dan sebagainya, maka ingatkan, nasihati temannya, karena kita mau dia
Mama lihat ada ikhwan yang mencium-cium keteknya sendiri ya. Coba bau badan apa enggak tuh diri sendiri ya, supaya kita memberikan kebaikan untuk orang lain. Jadi seorang mukmin itu, orang lain itu terjaga atas kejahatan lisannya dan perbuatannya. Termasuk kejahatan perbuatannya itu adalah memastikan dirinya itu bersih sehingga orang lain nyaman berdekatan dengannya. Baik, terima kasih untuk hari ini teman-teman sekalian. Insya Allah kita berjumpa di pekan-pekan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Semoga teman-teman bisa selalu menjaga kebersihan insya Allah dan tidak ada lagi pondok-pondok tahfidz. Di sini banyak pondok tahfidz yang ikut ya. Kotor-kotor itu nggak ada lagi, kamar berantakan tidak ada lagi, kamar mandi yang jorok-jorok tidak ada lagi. Kita semua menjadi orang-orang yang bersih insya Allah. Sekian dari rumah, terima kasih. Mau kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.